Sejarah Indonesia mencatat satu fase penting saat peralihan Presiden Soekarno ke Soeharto, yakni proses yang dikenal sebagai desoekarnoisasi. Pada masa itu, simbol-simbol yang lekat dengan Presiden Soekarno secara perlahan disingkirkan dari ruang publik. Nama jalan diganti, patung dan monumen direlokasi, pidato-pidato dibatasi, hingga narasi sejarah resmi disusun ulang. Langkah tersebut bukan semata urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya politik untuk menandai berakhirnya satu rezim dan lahirnya kekuasaan baru. Lebih dari setengah abad kemudian, Bandung menyaksikan fenomena yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai deemiliasasi, merujuk pada penghapusan atau pembongkaran sejumlah ikon kota yang dibangun pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai wali kota. Salah satunya teras Cihampelas yang pernah menjadi simbol revitalisasi kawasan wisata kini dibongkar. Sejumlah taman tematik yang dahulu dinamai dengan konsep khas Ridwan Kamil mengalami perubahan fungsi, bahkan penghapusan nama. Walaupun konteks politik dan skalanya berbeda, kedua peristiwa ini menunjukkan pola yang serupa. Pergantian kekuasaan diikuti dengan penataan ulang ruang publik melalui penghilangan simbol-simbol yang diasosiasikan dengan pemimpin sebelumnya. Pada era pasca 1965, desoekarnoisasi dilakukan secara sistematis oleh negara untuk membangun legitimasi rezim Orde Baru. Simbol Soekarno dianggap mewakili ideologi lama yang harus ditinggalkan. Di Bandung hari ini, pembongkaran dan penggantian identitas ruang kota juga dibaca sebagai upaya menegaskan arah baru pembangunan, sekaligus mengikis jejak kebijakan visual dan simbolik dari wali kota terdahulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Era baru Pemkot Bandung di bawah Wali Kota Muhammad Farhan resmi menghapus warisan taman-taman tematik legendaris peninggalan Ridwan Kamil. Rencana ganti nama semua taman, 856 unit di 2023, berdasarkan lokasi atau toponimi sedang dikaji serius, termasuk 26 taman tematik favorit seperti Taman Lansia, Taman Lalu Lintas, dan Taman Film yang jadi magnet warga. Wali Kota Farhan menegaskan, istilah taman kini diganti ruang terbuka hijau, RTH, publik. RTH ini akan dikembalikan namanya sesuai lokasi atau kewilayahan, biar masyarakat gampang identifikasi, tegas Farhan usai Rapim pertama 2026, Selasa, 6 Januari 2025. Kajian budaya dan tata ruang sedang dihitung ulang bareng BPN, dengan target indeks RTH terverifikasi. Kebijakan Ridwan Kamil yang lahirkan taman tematik ikonik, dulu, saat menjabat Wali Kota Bandung, 2013 hingga 2018, Ridwan Kamil punya visi revolusioner. Ubah kota jadi oase hijau lewat program Bandung Juara RTH. Ia gencar bangun 26 taman tematik unik, seperti Taman Lansia untuk orang tua, Taman Lalu Lintas edukatif anak, dan Taman Film ala Hollywood Mini. Inisiatif ini sukses bikin Bandung punya 856 taman tersebar di tiap kecamatan, naik drastis dari era sebelumnya, dan jadi spot santai warga sampai kini. Tapi kini, nama-nama kreatif itu terancam lenyap demi kesederhanaan. Paling enak sesuai wilayah dan tata ruang, ujar Farhan. Apakah ini akhir dari nostalgia era Kang Emil? Pemkot klaim ini prospek hijau Bandung ke depan. Insya Allah aman. Sekarang jadi teras Cihampelas mau gimana Bapak? Oh, cuk aing teh udah dibongkar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersepakat dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membongkar teras Cihampelas atau Skiwalk Cihampelas, jembatan pedestrian layang di atas Jalan Cihampelas. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan di Gedung Sate pada Rabu lalu. Deddy Mulyadi menanyakan rencana Farhan terkait Skiwalk tersebut, yang dijawab dengan keputusan pembongkaran. Gubernur menilai struktur tersebut memang sudah seharusnya dibongkar sejak lama karena merusak estetika kawasan. Pertemuan diakhiri bersalaman atas kesepakatan tersebut. Farhan menyatakan bahwa biaya pembongkaran akan dihitung terlebih dahulu untuk perencanaan matang. Deddy Mulyadi mengaku sering merasa pengap saat melintasi Jalan Cihampelas sore hari karena keberadaan Skiwalk. Ia menekankan pentingnya menghargai masa lalu tanpa mempertahankan struktur yang memberatkan masa depan. Sebagai warga Bandung, Deddy Mulyadi menilai ekonomi Cihampelas sudah mapan dengan hotel, ciwalk, outlet, dan restoran. Skiwalk justru membuat pedagang, hotel, dan toko-toko tidak terlihat akibat tiang penyangga besi yang menghalangi pandangan.
Meski dicat berwarna-warni, besi-besi tersebut tetap merusak estetika jalan. Gubernur mendukung penuh pembongkaran total agar lanskap Cihampelas kembali terbuka dan bangunan komersial terlihat jelas. Skiwal yang diresmikan era Ridwan Kamil tahun 2017 awalnya untuk memindahkan PKL dan atraksi wisata. Kini dinilai gagal karena tidak bertahan lama dan estetikanya jelek atau goreng. Pembongkaran direncanakan 2026 jika loading test resmi di bawah 100%. Skiwal tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, PBG, dan sertifikat layak fungsi, SLF, sehingga bermasalah secara administratif. Farhan menyatakan pembongkaran dimulai tahap 2 dari bagian atas karena tiang penyangga besar. Beautifikasi bawah seperti lampu jalan dan pedestrian akan dipertahankan, sementara asesmen desain ulang sedang dipersiapkan. Insya Allah aman. Sekarang jadi teras Cihampelas mau gimana Bapak? Bongkar. Oh, cuk, ini teh udah dibongkar. Dia tanggal lah. Di bolak-balik ke kumaha, pas saya teh kadinya naik motor lu ngambil nggak sore. Iya. Ya, ngap. Sekarang orang tiangnya nggak bisa dibongkar. Pak, kita harus menghargai masa lalu, Pak. Iya. Tapi menghargai masa lalu tidak berarti harus mempertahankan sesuatu yang itu menurut saya berat bagi kepentingan masa depan. Ya betul. Kita harus menghormati masa lalu, tapi tidak boleh mempertahankan yang memberatkan masa depan. Jadi dibongkar. Bongkar. Salaman. Kan tadi yang Kota Bandung sudah selesai, cuma tadi saya lupa detail nanya Pak. Isi belanja Kota Bandung tuh apa isinya aja? Isi belanjanya Pak yang diajuin ke kita minta dievaluasi itu. Ya. Kan anggarannya 7 triliun lebih. Tapi saya lihat komposisi belanja pembangunannya rendah banget. Sebenarnya isi belanjanya apa aja, sok bacain Pak. Kalau dari data yang disampaikan RAPBD Kota Bandung, Pak, Iya. itu total belanjanya 7,4 triliun. Iya. Dari 7,4 triliun itu, komposisinya belanja pegawai di 2,6 triliun, belanja barang jasa 3,5 triliun, belanja hibah 345 miliar. 345 miliar belanja hibahnya. Belanja hibah, Pak. Lebih gede daripada belanja jalan. Belanja jalan sendiri hanya 145 miliar. Ya nggak akan bisa punya jalan bagus Pak Kota Bandung. Ya, Belanja hibah lebih gede daripada belanja jalan. Iya. Kita belanja hibah provinsi berapa sekarang? Belanja hibah provinsi kita aja, provinsi Jawa Barat belanja hibahnya berapa? itu rencana dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.